Hai. Assalamualaikum teman bikin-bikin pagi-pagi. Seneng banget ketemuan lagi ya barengan saya Kiki, yang hari ini akan ngajakin teman-teman yang ada di rumah buat bikin teret cincin mutiara air tawar. Jadi ceritanya seminggu kemarin saya pergi ke Lombok dan sempat keliling-keliling ya, lihat berbagai kerajinan dari mutiara air tawar. Terus jadi kebayang atau kepikiran buat bikin cincin dari bahan mutiara air tawar seperti ini ya. Jadi biasanya yang banyak dijual di Lombok itu cincinnya sudah dibuat di rangka khusus. Nah, kemudian dipasang mutiaranya di rangka itu ya. Nah, sementara yang hari ini kita akan pelajari adalah kita akan merangkai dari butir mutiara air tawar yang masih rentengan kayak gini supaya dia bisa jadi cincin. Kita akan sama-sama belajar bikin cincinnya teman-teman. Ada dua model, ada yang bulat, ada yang panjang. Konon katanya kalau pakai yang model panjang itu akan bikin jari kita kelihatan lebih lentik dan cantik. Ya, ini cocok banget buat yang punya jari ini kekar besar-besar kayak saya ya. Selamat pagi teman-teman yang sudah bergabung pagi hari ini. Masya Allah, senang banget ya. Ada Mbak Wahyu Novi, Mbak Hamsa Craft, Mbak Widi, Mbak Divana Collection, nih Mbak Sulis ya, Mbak Novida, Eka Putri. Gimana Mbak? Semoga hari ini sudah membaik ya tangannya ya. Mbak Yulia di Pontianak. Terus ada Rifan, Rifan nonton juga. Terus ada Zivana Craft, Mbak Christine, Mbak Desi. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga bisa penuh semangat ya pagi hari ini. Tetap sehat dimanapun berada. Oke, kita mulai ya bikin cincinnya. Nah, untuk bikin cincin seperti yang saya pakai, kita butuh rangka atau frame cincin seperti ini guys. Jadi frame untuk cincin sendiri sebenarnya ada macam-macam ya. Ada yang bentuknya sarangan seperti yang saya punya. Iya, jari budak-budak gini ya, alias gundek, budek, besar nyempluk-nyempluk gitu. Tapi konon katanya kalau jarinya nyempluk-nyempluk ini jari pekerja keras Mbak. Iya. Nah, jadi bentuk rangka cincinnya adalah seperti ini. Nanti teman-teman bisa beli juga di koleksi Kiki ya kalau misalnya nggak punya. Sementara untuk manik-maniknya nggak harus pakai bahan mutiara air tawar. Tapi karena saya baru pulang dari Lombok ya kan, jadi kayak masih nuansa-nuansa Lombok gitu, semua pakai mutiara air tawar. Teman-teman bisa kreasikan pakai bahan manik batu, bisa juga pakai kristal ya, misalnya pengen sesuatu yang lebih bling-bling gitu, atau pakai mutiara sintetis pun sebenarnya bisa. Bedanya kalau teman-teman mau berkreasi pakai bahan mutiara sintetis yang permukaannya mudah mengelupas, saya sarankan coba pakai kawat yang 0,3 ya. Jadi kawatnya lebih halus. Nah, sementara kalau misalnya pengen bikin yang rangkainya lebih banyak menjuntai seperti yang saya pakai hari ini, teman-teman bisa pakai kawat super. Jadi ini kawat yang biasa dipakai untuk semua rangkaian bros di koleksi Kiki. Bahannya stainless atau kawat monel. Jadi kalau pergi nyobain berbagai kawat yang ada di pasaran, teman-teman mungkin akan ngerasain bahwa sama-sama monel pun kadang tekstur kawatnya itu beda gitu ya. Nah, kalau mau benar-benar mirip persis, bukan mirip sih, persis sama yang kita pakai, untuk kawatnya coba aja beli di koleksi Kiki, harganya sekitar 30 ribuan. Mbak Kiki bisa nggak pakai batu pecah atau kerikil? Bisa Mbak Tias, bisa banget ya. Terutama karena yang menyenangkan dari batu kerikil, dia kan teksturnya tuh kayak amburadul gitu ya. Jadi kita bisa atur dengan bebas, asalkan dia mengumpul di satu titik terus udah bisa jadi cincin. Nah, nanti kalau misalnya setelah nyoba kayak kurang kok kayaknya kurang bagus ya, atau kurang kayak nggak sama dengan yang mutiara air tawar, nanti saya bantu bikin tutorialnya di minggu berikutnya ya yang pakai batu pecah, oke? Nah, rangka cincin sendiri sebenarnya ada macam-macam guys. Ada yang pakai sarangan seperti yang ini, terus ada juga yang model tempel seperti ini.
Nah, kalau model tempel ini umumnya dia kayak perlu satu batu atau satu manik atau satu ornamen langsung ditempel dengan lem tembak. Nah, warna rangka cincin sendiri pun ada macam-macam sebenarnya, ada yang silver, gold, ini rose gold ya. Terus ada yang juga warna emas bakar. Nah, cincin ini yang saya pakai bahannya stainless, jadi sifatnya dia hanya kayak dipakai untuk sesekali aja ya, nggak bisa dibawa untuk mandi atau untuk cuci piring, cuci baju gitu. Sebaiknya dilepas ketika akan melakukan aktivitas yang apa ya, berhubungan langsung, terpapar langsung dengan cairan. Nah, tapi kalau teman-teman pengen pakai cincin atau bikin cincin yang bisa dipakai sehari-hari, coba cari yang bahannya dari rhodium atau shuping. Jadi kayak cincin bahan kayak warnanya kayak emas gitu tapi bukan emas ya. Atau ya bahan emas sih pasti jelas lebih aman ya. Terus dikasih rangkaian kayak gini juga bisa. Nah, nanti dipilih-pilih aja karena tentunya pemilihan bahan baku frame cincinnya ini akan sangat berpengaruh pada harga jual dari cincinnya ya. Nah, sekarang kita mulai bikin ya. Assalamualaikum Mbak Una, Mbak Zefa, Mbak Indah. Tadi saya lihat juga ada Mbak Neneng ya. Mbak Neneng dari Lombok. Nah, sekarang kita ambil dulu guys kawat super ukuran 0,4. Ini nggak perlu panjang-panjang ya. Kalau biasanya kita ambil satu tarikan tangan atau sekitar 1 meter, sebenarnya ini untuk ukuran 40 cm atau 50 cm udah cukup. Kenapa? Karena cincin ini kalau terlalu lebar atau besar ya, jadi manik-maniknya tuh terlalu banyak gitu ya. Kadang mau make juga malu. Bukan malu sih. Sebenarnya bukan malu sih ya. Tapi sebenarnya gini, di antara pelanggan-pelanggan saya jarang ada yang pakai cincin tuh gede banget gitu. Ya sebenarnya oke-oke aja. Nah, terutama kalau misalnya teman-teman ada undangan fashion show atau peragaan busana yang mengharuskan ada di panggung. Cincin yang ukurannya besar tentu akan menarik perhatian orang ya. Jadi kayak attract orang untuk ngelihat, wow itu hiasan apa di tangannya gitu. Jadi sifatnya karnaval atau parade. Tapi kalau dipakai untuk acara ke pesta, kawinan, arisan, jarang banget orang yang pengen cincinnya tuh besar atau menutup separuh dari tangannya gitu ya. Paling ya pengennya pakai tapi ya nggak terlalu besar. Nah, kalau misalnya bikinnya itu pengen yang nggak terlalu besar, otomatis yang harus diperhatikan adalah kawat itu nggak banyak-banyak. Terus habis itu sarangan cincin itu juga jangan yang terlalu besar, karena sarangan cincin ini ukurannya beragam ya. Dari yang paling kecil nih sekitar 1,5 cm, 1,4 sampai yang terbesar ada yang ukurannya 3 cm. Terus yang 3 cm itu dipakai apa dong Mbak kalau nggak dipakai buat cincin? Ya sebenarnya bisa sih dipakai buat cincin ya. Tapi teman-teman harus benar-benar perhatikan siapa sebenarnya kelompok yang bersedia memakai cincin sebesar 3 cm di tangannya. Kalau misalnya nggak ditemukan kelompok itu juga jangan langsung berkecil hati, karena sebenarnya cincin ini juga bisa kita jual untuk hiasan di kerudung ya. Jadi kalau misalnya pakai cincin ini terus kita coba jual nggak laku-laku gitu kan, kita coba aja jual sebagai hiasan jilbab. Caranya nanti nih kerudungnya dijadiin satu ya, terus nanti bisa diginikan. Jadi kayak buat hiasan jilbab gitu guys. Nah ya kan, ini juga bisa buat kayak ya alternatif lah. Sebenarnya siapa sih yang akan membeli cincin-cincin model ini? Jadi kalau mau dibesarin sebenarnya bisa ya. Terus tips yang pertama kan kawatnya nggak boleh terlalu besar, sarangannya juga nggak boleh terlalu besar. Terus butir mutiara air tawar yang dipakai juga saran saya paling besar ukuran 8 mm ya. Jadi kalau pakai yang 10, 12, 6, 3 biji aja udah kayak too much banget, kayak kegedean gitu. Tadi ada pertanyaan menarik ya, Mbak, kalau bikin ringnya dari kawat tembaga bagus nggak ya? Bagus banget Mbak Lia, tapi harus diperhatikan kalau bikin dari kawat tembaga itu frame-nya harus benar-benar dicobain ya. Karena kalau kawat tembaga pertama diameter kawatnya itu kecil,
dia akan relatif mudah terbuka. Jadi lebih baik bikin yang diameternya di antara 8 mm 1 mm gitu, supaya frame-nya atau rangka cincinnya lebih kokoh. Atau nanti kita buat kali ya di edisi minggu depan. Halo Kak Vike. Wah, seneng banget Kak Vike ikutan live bareng. Jadi Kak Vike ini relawan dari Semarang yang kemarin ikut pas bareng-bareng ke Lombok. Ya, oke, kita mulai aja ya guys. Nah, ini bahan mutiara tawarnya biasanya saya kelompokkan ke dalam satu wadah gini ya, untuk memudahkan nyari. Biasanya saya kelompokkan berdasarkan warna. Nah, kalau misalnya kita warnanya itu suka sering dipakai, kayak putih sama krem ini kan sering banget dipakai, saya akan kelompokkan berdasarkan ukuran ya. Nah, kalau misalnya kayak gini, warna abu-abu, di sini ada abu-abu dalam berbagai size dan ukuran. Kalau mau bikin, otomatis saya cari piring yang lebih besar untuk dikeluarin dulu, baru dipilah-pilah gitu ya. Tapi kalau misalnya yang putih, ini ada yang ukuran yang kecil, besar, ada yang bulat, ada yang sedang gitu. Itu dijadikan satu. Sebenarnya tujuannya bukan sekedar supaya rapi ya, tapi ketika komponen pekerjaan dan bahan-bahan kita itu terorganize dengan baik, maka proses bikinnya juga akan relatif lebih cepat dibandingkan kalau kita bikinnya daripada diletakkannya langsung digabung jadi satu gitu ya. Nah, terus diperhatikan juga nyimpan mutiara air tawar ini kalau bisa ada tempat tertutupnya ya. Jadi kayak ada tutupnya. Tujuannya apa? Supaya tutupnya ini bisa seandainya kita jarang bikin, debunya itu nggak masuk di antara mutiaranya ya. Tapi kalau jadi kita tutup setelah selesai dipakai. Iya benar, jadi rencananya kita akan bikin beberapa teknik, tapi nanti terbagi dalam beberapa minggu kali ya. Karena kalau semuanya hari ini nanti bingung. Oke. Terus mutiara sendiri ada yang oval, ada yang bulat. Saya biasanya lebih suka memulai bikin dengan mutiara air tawar yang oval dulu. Tapi kalau mau pakai yang bulat juga nggak apa-apa ya. Jadi terserah teman-teman. Ini caranya, masukkan mutiara air tawarnya. Ini ukuran 8 mili. Kita ambil tang. Kecuali tangannya udah kuat banget ya, nggak usah ditang. Terus kita putar. Nah, bikin cincin ini memang kecil dan gampang, tapi harus diingat teman-teman, semakin kecil aksesorisnya, semakin tidak ada space untuk salah ya. Jadi kalau semakin kecil, itu detail-detail kecilnya akan langsung kelihatan kalau salah. Jadi sebenarnya cukup menegangkan sih bikin cincin ini. Lain kalau misalnya kita bikinnya bros gitu ya, andai-andai salah-salah dikit nggak terlalu kelihatan. Terus ini kita masukkan lagi ya di yang panjang. Terus kita lipat ke bawah sampai ketemu lagi sama kawat yang lebih pendek. Tahan kawatnya, terus diputar. Kalau masih nggak kuat tangannya, kita pakai bantuan tang. Jadi nanti dia jadinya kan seperti ini ya. Nah, mudah-mudahan kelihatan. Jadi pada saat bikin cincin dari mutiara air tawar, kawatnya nggak usah didobel. Kenapa kawatnya nggak usah didobel? Karena kalau kawatnya double, otomatis buntelan kawat di bagian belakang juga akan semakin besar ya. Sehingga akan semakin sulit nutupin atau nyembunyikannya. Terus mutiara air tawar ini kan grade-nya ada macam-macam ya teman-teman ya. Jadi ada grade A, grade B, grade super. Nah, dibedainnya gimana sih? Yang bedain adalah kemulusan permukaannya. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai mutiara air tawarnya bukan yang grade super, kemungkinan akan ada bercak-bercak atau warna yang nggak senada atau titik-titik. Ini seperti yang saya pakai ya, di permukaan mutiara air tawarnya. Nah, pada saat membuat cincin, perhatikan posisi mutiara air tawarnya supaya yang paling bagus itu ada di sisi yang atas ya. Jadi ini kelihatannya kecil tapi ngaruh banget. Nah, ini dilipat lagi ke belakang kan ya.
tahan di belakang, terus ini diputar. Model yang pertama adalah model segitiga. Teret, ya. Nah sebenarnya cuman gini aja dia sudah bisa ya jadi cincin. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai kawat tembaga, itu ini langsung dililit di ring tembaganya, di ring cincin dari bahan tembaga udah bisa. Tapi karena hari ini kita bikinnya pakai sarangan, maka yang harus diperhatikan, kepala cincin yang ada mutiara air tawarnya ini harus menutup sempurna rangka di bawahnya. Jadi kalau pas dipakai cincinnya, rangkanya nggak boleh kelihatan dari atas, tapi dari bawah dia tetap kelihatan. Nih dari bawah. Dari bawah dia akan tampaknya kayak gini. Ya, bayang ya teman-teman ya. Nah, tapi dari atas dia nggak kelihatan sarangannya. Ini penting banget detail-detail ini diperhatikan pada saat bikin cincin. Karena yang rapi lah yang akan laku ya. Jadi kalau misalnya bikinnya baru agak rapi, biasanya pas orang milih-milih dia akan kelihatan jelas banget gitu kalau pas jualan cincin. Pas nggak rapi langsung kelihatan sekali. Jadi kita kayak ekstra ya pas bikin cincin ini. Oke, kita cari lagi bahannya. Dua. Ini mutiaranya mau cari. Nah sekarang saya pakai mutiaranya yang ukurannya lebih kecil untuk saya letakkan di sela-sela yang besar-besar ya. Jadi yang 3 pertama ukuran 8 mili. Terus di antara yang 3 ini kita akan pasang yang ukurannya 6 mm. Di sini ya, lipat kawatnya dari bawah ke atas sampai ketemu lagi, tahan, lalu diputar. Ya, diputar. Nah, ini kalau pakai kawat super, insya Allah putarannya banyak pun dia tidak mudah putus kawatnya. Nah, terus masukkan lagi di antara yang besar ya. Jadi ini ada di yang kecil-kecil. Ini kawatnya arahkan ke depan lagi sampai ketemu di bawahnya, tahan kawatnya, lalu diputar lagi. Oke. Ya guys. Nah, kemudian kita bikin satu lagi yang paling terakhir. Nah, ini kita letakkan di antaranya juga. Nah, semakin kita bisa nemu mutiara air tawar yang bentuknya presisi, ini sama ya di belakang. Ini harga cincinnya bisa kita jual lebih mahal dari yang biasanya. Kalau misalnya teman-teman sudah punya segmen yang kuat, misalnya udah tahu lah ya mau dijualnya ke siapa, bisa cari rangka framenya yang misalnya lapis emas atau lapis silver sekalian gitu. Nah, panjang kawatnya sekitar 50 cm udah cukup. Ini aja bakalan nyisa banyak. Tapi kalau kita siapkannya terlalu mepet 30 cm, biasanya pada saat ngikat ke sarangan brosnya akan lebih sulit. Terutama kalau teman-teman masih belum biasa ya. Itu nanti kayak merusut terus. Walhasil kayak brosnya jadi gampang lepas. Kok bros ya? Rangka cincinnya. Nah ini kalau bikin bros biasanya nggak saya tutup ya teman-teman. Tapi kalau bikin cincin bagian tengah kawat yang kecil ini ya, saya tutup lagi pakai mutiara air tawar yang bentuknya bulat. Bentuknya bulat. Mbak Kiki bisa nggak kalau misalnya frame yang pertama saya mau bikin 4, jadi saya mau bikinnya lebih besar, bisa banget ya Mbak Christine. Jadi awalnya 4 pun bisa. Nah kalau 4 berarti di pinggir-pinggirnya nanti ada 4, maka frame ini akan menjadi 8 ya.
Kebayang ya teman-teman ya. Kan di 4 diantaranya dipasang 4 nanti akan 8. Otomatis nanti cincinnya akan lebih besar lagi. Tapi kalau misalnya suka memang yang lebih besar, bisa dicoba pola yang beda. Nah nanti hasilnya akan seperti ini guys polanya. Kalau diperhatikan kawat-kawatnya tadi ada di belakang ya. Jadi dari arah depan kawat nggak boleh kelihatan. Nah kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita akan masukkan cincinnya ke dalam rangka. Lalu kita satu di sebelah kiri, di sebelah kirinya ring. Nah, satu di sebelah kanannya ring. Nah, sebentar. Ini harus hati-hati banget ya pas ngikat yang pertama, yang terakhir, karena apa? Jangan sampai bagian tajamnya melukai tangan. Nah, ya, jadi kalau dilihat dari belakang, kawatnya nanti akan satu lewat di sebelah kanannya ring cincin, satu akan lewat di sebelah kirinya ring cincin. Yang dari kanan dilewatkan ke ring, masuk ke sebelah kiri. Ini udah mulai harus hati-hati dan butuh ketelitian banget. Terutama kalau pandangan hidupnya udah positif ya, alias harus pakai kacamata. Gak kelihatan guys. Semua yang bikin pakai sarangan ini benar-benar harus ekstra sabar. Set ya, ditarik yang kuat sampai bagian bawahnya ini tinggal satu garis nempel di frame-nya, jadi dia nggak melukai atau nggak terasa sakit pas dipakai. Sama yang dari sebelah kiri kita masukkan ke arah kanan melewati ring. Jadi walaupun dia pakai sarangan, finishing akhir atau bagian belakang rangkaian cincin harus rapi. Nggak boleh keluar-keluar, kawatnya nggak boleh disembunyiin justru di belakang-belakang. Tajam-tajamnya juga nggak boleh terasa ke belakang ya. Nah ini kalau tajam-tajamnya sampai kerasa di belakang, yang jelas banget pertama adalah cincinnya jadi nggak nyaman dipakai ya. Ini karena akan terasa nggak enak gitu di tangan kita. Terus kalau dijadikan ring hijab pun dia akan mudah beset atau bikin benang-benangnya itu terurai. Nih terus perhatikan juga jarak mutiaranya ke rangka sarangan harus mepet, notok, jedok. Waduh, deket banget gitu guys. Supaya apa? Itu juga supaya cincinnya lebih rapi dan lebih kokoh atau kuat ya. Kemudian ini sisa kawatnya itu dilewatkan di bawah sini, disembunyikannya di bawah mutiara tapi di atasnya sarangan ya. Nah, jadi ditarik-tarik di sini. Nah, oke. Baik ya, di atasnya, di bawahnya mutiara tapi di atasnya sarangan. Pakailah tang potong super tajam dari koleksi Kiki. Nah, masa sih Mbak? Padahal volumenya udah gede. Coba ya. Tes. Teman-teman, tolong dibantuin apakah suaranya tidak terdengar? Ya, mudah-mudahan sudah lebih keras ya. Oke. Nah, jadi kelihatan ya. Nah, tang potongnya nanti minta tanya Mbak admin aja Mbak, harganya 35.000. Tang ini enak karena selain kecil dia punya pengunci ya di pinggirnya ya. Jadi kalau pas disimpan bagian tajam tuh nggak terbuka terus. Nah, kalau tang biasanya jarang yang pakai pengunci. Nah, karena kalau pakai pengunci dia jadi ketutup kan, jadi nggak melukai gitu. Kadang-kadang kalau kita taruh di dalam dompet atau tas gitu ya, pas ngambil gitu kan langsung kena gitu, terus seret terluka. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan nanti pas di-upload ke YouTube juga jadi lebih keras. Oke.
Ya, ini dipotongnya di sini ya. Di sebelah. Ya, siap. Harus lebih dekat biar ala-ala rocker gitu ya. Jangan lupa ya, potongan dari kawatnya diletakkan di tempat yang aman atau dijadikan satu gitu, di mana di wadah supaya nggak melukai atau kalau jatuh-jatuh ya. Ini kawat super soalnya sadis banget kalau kena tajamnya nggak nguatin. Nah, terus pastikan lagi sekarang posisi kawat-kawatnya ada di bawah ya. Sehingga kalau dilihat dari atas itu nggak kelihatan sama sekali guys. Mutiara air tawarnya. Kok mutiara air tawarnya nggak kelihatan? Salah. Hai Mbak Ningrum. Nah, ini juga Mbak Ningrum, pemilik salah satu toko mutiara, Izah Mutiara Lombok ya. Nah, ini juga mutiaranya cakep-cakep banget guys. Nah, ini salah satu inspirasi habis jalan-jalan ke Lombok ya. Bikin cincin mutiara air tawar. Nah, jadi nanti ini bisa ada macam-macam variannya. Tuh, gampang kan bikinnya ya. Seandainya udah lancar, sebenarnya bikin ini nggak boleh lebih dari 5 menit ya. Jadi kalau kita dapat orderan banyak, kita cepet. Oke. Kita sudah punya satu model yang bulat, sekarang kita bikin lagi model yang memanjang ya. Sebentar. Nah, kalau model memanjang, kawat yang dibutuhkan ini lebih panjang daripada 50 cm tadi. Jadi kita ambil dulu kawat super 04 kurang lebih 1 meter lah ya. 1 meter boleh lah. Potong kawatnya. Ini. Nah, kemudian untuk model yang panjang kita bisa pakai mutiara air tawarnya, ukurannya itu yang satu ukuran. Jadi kayak gini, oval semua gini bisa banget dipakai. Jadi nggak harus punya beberapa untai mutiara air tawar ya. Nah, ini saya pakai yang kecil. Mbak Kiki model ini bisa ya dipakai dijadikan bros, bisa banget ya teman-teman. Jadi tekniknya yang kita aplikasikan jadi cincin bunga-bunga ini, halo Palu, wah luar biasa ya Mbak Sahwati Sahwati Makulau, panggilnya Mbak Wati mungkin ya. Ini coba Mbak bisa bikin model kayak gini untuk dijual di Palu, mudah-mudahan bisa menghasilkan cuan yang banyak. Nah, ini mutiara tawarnya sama, kita mulai ya teman-teman. Takut sudah jam 10 aja. Ini kita masukkan dulu 1 butir, lalu kita lipat seperti ini kawatnya. Sisakan yang ini sekitar ya 7 sentian lah ya. Kalau tangannya masih halus, kita pakai tang jepit. Posisikan tang jepitnya persis di antara mutiara tawar, tahan. Terus diputer. Puter. Hati-hati ya muternya. Rapi tapi juga jangan sampai putus. Iya ini juga brosnya mutiara ya. Ini kayak bros yang Mbak Lolo punya loh. Terus kita ambil lagi mutiara air tawar yang oval satunya. Sip. Ya. Dia terbang guys. Nanti kita cari ya. Nih. Terus lipat. Tahan. Wah, luar biasa, Masya Allah. Jadi Mbak Sahwati ini adalah salah satu crafter yang bikin bros etnik ya. Dan alhamdulillah sekarang bros yang etnik sudah mulai banyak peminatnya Mbak di Palu. Next saya mau belajar lagi dari Mbak Kiki. Oh boleh ya, silahkan. Mudah-mudahan nanti makin luaris jualannya. Nah kalau memang di daerah kita belum banyak pelanggan atau orang-orang yang memakai bros dari bahan manik-manik ini, maka tugas kita tidak hanya bisa bikin bros, tapi juga harus bisa menjadi duta untuk produk kita sendiri ya. Nih, dilipat ke bawah. Artinya apa?
jangan malu-malu untuk pakai barang buatan kita kapanpun, dimanapun, dan kapanpun, dimanapun, dan kemanapun ya. Jadi kalau bisa dipakai aja terus supaya orang makin banyak yang lihat dan makin banyak yang tahu. Terus mungkin kita masih belum terbiasa untuk selfie dengan produk yang kita buat, nggak apa-apa. Nggak harus selfie-nya kelihatan wajahnya ya. Bisa juga kita selfie lagi membaca buku gitu, atau selfie lagi nunduk, atau lagi ngeliat kemana gitu. Yang penting brosnya guys kelihatan ya. Nah, ini membantu juga perdagangan. Ini kalau tadi kita pakai kepalanya 3, sekarang kita akan pakai coba dengan kepala 5 ya. Jadi ini kita selipkan satu di sini, lipat sampai dia ketemu lagi di bawahnya, tahan di bawah terus diputar. Oke. Nih ya. Jangan lupa untuk bikin ini, saya sarankan kawatnya jangan didobel guys. Jadi kalau lihat peniti dagu kita biasanya kawatnya banyak yang didobel. Tapi kalau bikin cincin pakai kawat satu aja udah cukup ya, sudah cukup kuat. Ini kawat yang tunggal nggak didobel, ini menghindari untelan di belakang ini terlalu banyak. Kalau kawatnya didobel maka bundelisasi di bawahnya rangkaian juga akan makin tebal sebab kawatnya kan makin banyak. Bener Mbak Christine ya. Saya sekarang dimanapun acaranya, kapanpun, apapun selalu pakai Hasker buatan sendiri Mbak. Dan alhamdulillah ya, usahanya Mbak Christine ini sudah laris dan semakin beragam karyanya. Dulu pakai manik-manik aja, terus merambah kayu, terus dikasih kain tenun, dan sekarang sudah berkreasi dengan bahan tembaga dan juga kulit ya Mbak Christine ya. Jadi karena semakin sering dipakai, semakin banyak inovasi yang hadir, karena kita ngerasain kan, ternyata pas dipakai tuh kayak gini ya, kurang ini ya ternyata, atau kayaknya kalau diginiin bagus nih gitu. Nah itu masukan atau pengalaman yang biasanya kita dapat karena kita udah pakai barang buatan kita sendiri. Nah ini sudah 5 sebenarnya. Nah selanjutnya kalau kita mau panjangin, kita tinggal nambah mutiaranya di satu sisi aja ya guys. Jadi mau sisi memanjang ke bawah atau sisi memanjang ke atas. Nah, tahan di bawah sini terus diputar. Ya, jadi setiap kali masang mutiara di dalam kawat itu masangnya satu-satu dan habis masang diputar, habis masang diputar. Kenapa aku habis masang selalu diputar? Sebenarnya tujuannya diputar itu untuk mengunci mutiaranya supaya kalau dia terjadi brodolisasi atau ada yang putus lah ya salah satu mutiara, itu nggak akan menularkan atau ngajak-ngajak temennya yang lain untuk brodol juga atau lepas. Jadi dia dikunci terus. Nah kalau dikunci satu-satu gini, seumpama misalnya andai saja ada yang putus satu, teman-teman yang lain tetap tegak berdiri di tempatnya. Jadi nggak langsung putus semuanya ya. Nah ini kalau teman-teman perhatikan, ini sudah agak-agak memanjang ya. Nah ini tinggal kalau sudah gini arahnya aja kita atur. Nah, kembalinya kawat tetap ke bagian tengah, tetap ketemu sama kawat yang pertama nyisa. Nih, tahan, terus diputar. Ini ya. Ini putarannya berapa banyak? Dirasa teman-teman, tapi kalau bisa sampai dia kecil gitu pilinannya supaya lebih rapih. Oke. Wah, siap. Ya, ini dia sudah mulai memanjang modelnya. Jadi hampir kayak gini. Nah, ini tinggal kita arahkan lagi mau panjangnya ke arah mana.
Hai Nanaku. Kenapa? Oh iya, tadi Nana habis jatuh dari main sepeda sih ya. Ngebut. Jadi tangan Nana sakit guys. Ya nah. Susah bikin sambil pakai cincin ya. Oh boleh banget ya teman-teman yang mau mampir ke Surabaya, boleh banget ya mampir ke koleksi Kiki. Kemarin ada Mbak Fitria dari Babat juga mampir, seneng banget ya. Jadi bisa reunian. Nih tahan di sini belakangnya terus diputar. Ini kalau kelihatan ya, kalau pakai kawat super dan dirangkai satu-satu, bagian belakangnya itu dia kecil dan rapih. Aku dengar sesuatu. Ayo pergi ke arah sini. Kalau seandainya dia nggak kecil dan nggak rapih, dia susah banget dirangkainya. Nana, Ada di dalam sini. Nana main ke dalam sebentar ya, nanti ada itunya. Kedengeran suaranya di sini. Ya. Nah ini pertanyaannya menarik banget dari Mbak Christine, Mbak Kiki. Kalau sarangnya tidak berlubang, gimana ya cara pasangnya Mbak ke atas sarangan? Ini juga hampir sama kalau kita pakai kawatnya tembaga Mbak. Kalau pakai kawat tembaga itu kan juga nggak ada nggak ada lubang-lubang piring sarangnya ya. Nah ini kita harus sebenarnya dililitkan aja sih di atasnya rangkanya. Cuman kalau lebar itu jadi lebih susah ngelilitinnya nih. Misalnya ini kan dia lebar ya. Nah ini sebenarnya modelnya untuk dilem. Nah jadi yang bisa dilakukan adalah bisa dilem atau bisa dililit kawat. Jadi ada beberapa teknik ya, sebentar saya bantu pasang dulu ini sampai selesai. Nah, kalau mau dilem, yang dilem bagian bawahnya sini ya Mbak. Jadi kita lem dulu di sini, kasih lem tembak, baru ininya ditempel di atasnya rangka cincin. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kawatnya jangan langsung dipotong tapi dililitkan di frame cincinnya. Ya, jadi kan dia modelnya kayak gini ya. Jadi lilitnya dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Seperti ini. Cara yang kedua, Mbak bisa juga cari semacam. Nah, jadi kalau ini kan gini ya. Ini kita dari arah kawat dari kanan masukkan ke kiri, kawat dari kiri masukkan ke kanan. Seperti tadi. Ya, jadi dia tuh kelihatan. Kelihatan ya. Terus diputar lagi ke atas ini. Nah sembunyiinnya itu di atasnya sarangan tapi di bawahnya rangkaian mutiara. Kalau misalnya rangka cincinnya semakin lebar, saran saya sebaiknya dilem aja ya. Tapi kalau rangka cincinnya masih tidak terlalu lebar, maka saran saya ikat pakai kawat. Karena kalau diikat pakai kawat di frame yang lebar, ini nanti teman-teman bisa lihat ya, dia ikatannya nggak bisa rapih. Nih kelihatan nih ya. Nah, karena kan cincin itu melengkung ya, jadi meskipun kita udah tarik kuat, ini ada ruang kosong yang tercipta di antara karena gimana ya, karena kan cincinnya itu melengkung gitu. Jadi senempel-nempelnya kawatnya nggak akan bisa rata.
Walaupun kalau dipakai sih emang nggak kelihatan ya. Tapi buat saya sendiri kayak kurang nyaman gitu loh. Nah, jadi walaupun kita tarik, kita rapetin, nah ini dia malah akan ada ruangannya. Jadi kalau dia modelnya nggak ada lubangnya dan lebar, dilem aja. Nah, untuk ini kawatnya masih nyisa ya. Kawat yang satunya udah kita putus dan ada sembunyi di bawah sini. Nah, kemudian ini kita kasih tambahan rangkaian mutiara yang bulat besar untuk nutup untuk nutup buntelan kawat yang ada di atasnya. Jadi ini kan ada kayak kawat-kawat kecilnya ya. Nah, kalau dilem tembak apakah sudah kuat, Mbak? Sudah kuat. Karena apa? Karena rangka dari karena kan rangkaian di atasnya ini nggak besar ya, Mbak. Tapi kalau misalnya rangkaian di atasnya ini besar atau lebar banget gitu ya, nah otomatis dia bisa mudah lepas. Kuncinya pada saat ngelem yang harus diperhatikan adalah habis dilem jangan langsung wuk gitu ya. Kadang-kadang habis ngelem kita suka kayak uji coba padahal dia baru aja nempel. Jadi kasih waktu lemnya untuk merekat dulu dengan kuat. Pada saat dilem tembak itu kan kadang nggak ada cara pemakaiannya ya, how to-nya. Tapi sebenarnya kalau kita ngelem pakai lem tembak itu minimum didiamkan sekitar 10 menit sampai 30 menit baru kemudian lemnya nempel dengan kuat. Kalau tidak kuat otomatis kalau baru nempel 3 detik langsung diuak-uak ya otomatis semua lem tembak juga nggak kuat gitu. Jadi biarkan dia sampai dingin dulu, merekat dengan sempurna. Nah itu dia akan kuat karena kan tidak besar gitu yang ditahan sama si frame bagian bawahnya ini nggak besar nahan rangkaian manik-manik di atasnya. Kalau diikat kawat pun sebenarnya bisa, tapi justru nggak saya sarankan sih untuk rangkaian model gini. Nah kalau mau lebih rapi lagi teman-teman bisa cari kayak lempengan bros. Ini yang kecil-kecil ya. Jadi manik-maniknya ditempel dulu di lempengan, kawatnya nempel dulu di lempengan, kemudian lempengan ini nempel di frame cincinnya ini. Kebayang ya? Nah, ini akan jauh lebih kuat dibandingkan kalau langsung nempelnya pakai mutiaranya di sini. Ya, karena kan ini lebih datar ya permukaannya. Sementara kan rangkaian manik-manik yang mutiara ini kadang-kadang suka nggak datar gitu. Kayak naik turun tergantung dari butir mutiara yang kita pakai di rangkaiannya. Terus tadi ada pertanyaan, Mbak, ini pakai mutiara ukuran berapa? Yang saya pakai ini 6 mili, 6-7 mili sih. Tapi bebas ya, teman-teman boleh pakai ukuran yang lain. Terus perhatikan juga arah penempatan rangkaiannya. Nah, jadi yang tadi yang pertama cincin sayang ini dia penempatannya kayak gini. Cincin sayang ini penempatannya memanjang karena tadi ngikutin posisinya arahnya si frame cincinnya ya. Kalau dipakai otomatis kesan yang ditampilkan juga akan berbeda antara cincin yang ke kanan ke kiri sama cincin yang ke depan ke belakang. Ini kawatnya belum saya potong ya, siapa tahu mau diubah lagi. Kalau cincinnya ke arah kanan kiri dia nanti pas dipakai jadi kayak gini ya. Nah sementara yang pertama itu dia memanjang nutup jari kayak gini. Ya jadi posisinya aja bisa bikin beda-beda. Nah karena masih ada kawat ya udahlah ya, ini kita bikin lebar aja sekalian. Toh mutiaranya juga masih ada. Nah, nanti bisa jadi ring hijab kalau nggak selesai. Ya tadi ada pertanyaan lumayan banyak ya di atas. Nah sambil saya selesaikan ini saya mau bacain lagi pertanyaannya. Bismillah, mana ya? Terima kasih banyak teman-teman. Oh ini dia yang salah satu dari Sugar Paper Decoupage.
Mbak, agak melenceng dikit dari percincinan. Saya kemarin beli bahan paket kupu, etnik tetes, dan bros wire tetes. Nyoba bikin yang kupu dan yang etnik. Nah, itu penitinya uglik-uglik, Mbak. Salah saya di mana ya? Nah, ini kalau saya nggak lihat hasilnya, saya agak susah menentukan letak kesalahannya, Mbak. Jadi kalau misalnya Mbak berkenan, Mbak bisa posting fotonya tampak depan bros sama tampak belakang bros yang posisinya peniti ya. Nanti dari sana baru saya lihat kira-kira kurang atau kelirunya di sebelah mana ya. Tapi kemungkinan pada saat pembuatan yang paling umum seringnya terjadi uglik-uglik itu karena pada saat narik kawat dengan peniti itu ditariknya pakai tangan biasa gitu ya. Sementara kalau tangannya masih halus, belum kapalan, itu masih ada ruang, Mbak, antara bros ke peniti. Nah, ruang ini waktu kita pasang peniti sih nggak terasa ya, nggak terasa goyang. Tapi kalau sudah dipakai atau sudah jadi nempel penitinya, itu ruang ini biarpun kayak 3 mili 5 mili dia akan menciptakan uglik-ugliknya ya. Jadi penitinya kayak bergerak. Nah, lain kalau misalnya ini ditariknya pada saat masang peniti itu pakai tang, ini bisa nempel banget sehingga penitinya nggak punya ruang atau tempat untuk goyang karena posisinya sangat dekat, melekat banget ke peniti. Jadi tapi nggak selalu tentang itu sih ya, bisa juga macem-macem. Jadi saran saya nanti kalau mau diposting aja dulu supaya nanti saya bisa lihat di tag atau mention koleksi Kiki ya. Jadi saya bisa lihat hasil karyanya ya. Atau bisa juga dikirim ke Mbak admin yang kemarin bantu jualan, bantu beli, nanti saya kasih sarannya lewat situ juga boleh ya. Oke. Ini akhirnya jadi segi 4 guys, karena dia ke kanan, ke kiri, dan ke atas dan ke bawah. Terus sisa kawatnya yang tinggal kecil ini kita tarik ke atas ya. Letakkan di bawahnya mutiara tapi di atasnya sarangan cincin supaya tajamnya nggak melukai. Lalu kita potong sisa kawatnya dengan tang yang tajam sampai mepet gitu ya. Nah, potongannya itu dikumpulin, potongan ini peniti-peniti yang tajam supaya nggak melukai. Potongan kawat-kawat kecil yang tajam supaya nggak melukai pas lagi dipakai. Nah, ini nanti hasilnya kayak gini. Nah, ya. Mungkin mudah-mudahan ada ya yang suka model gitu. Jadi ada yang panjang, ada yang bulat. Ya, lucu juga. Kalau mau agak-agak bikin yang berbeda, ini bisa dikasih rantai ya, terus dibikin gelang. Jadi ngikut antara cincin di cincin sama gelangnya. Wah, itu bisa jadi kayak model baru. Mbak, ini mutiara air tawarnya ukuran berapa? Saran saya pakai yang kecil aja, karena kalau cincinnya besar-besar biasanya sih dari pengalaman saya kurang susah terjual ya. Tapi kalau mau nyobain sesuatu yang baru gitu ya, apalagi kita tahu pelanggan kita tuh memang suka sesuatu yang kelihatan cetar, nggak apa-apa sebenarnya bikin cincin pakai manik yang besar-besar gini, 4-5 sekaligus gitu ya. Ya kuncinya sebenarnya bagaimana kita memarketingkan atau menampilkan produknya ya ke orang-orang gitu, kayak ngejualnya gimana. Mbak, ini bikinnya pakai kawat super ya? Betul, Mbak. Kalau bikinnya pakai kristal, batu, mutiara air tawar, saran saya sih pakai kawat super aja ya. Jadi kayak lebih kokoh gitu cincinnya. Nah, terutama kan cincin ini kalau kawatnya, cincinnya kan dipakai di tangan dan tangan kita beraktivitas, jadi gampang kebentur-bentur. Kalau kawatnya nggak kuat, itu bentuk cincinnya bisa kayak meletot-meletot, berubah-berubah.
Nah, cuman kalau misalnya teman-teman bikinnya pakai mutiara sintetis, kawat super ini gampang banget ngelukai permukaan mutiara sintetis, terutama kalau kita belum terbiasa ngatur kekuatan tangannya. Jadi mutiaranya gampang ngelupas sih kan. Nah, teman-teman bisa pakai yang 0,3, tapi nanti rangkaian cincinnya buat yang tetap ada di sarangan aja. Jadi jangan jauh-jauh dari sarangan supaya cincinnya juga nggak gampang berubah bentuk atau meletot-meletot tadi. Aduh, apa sih meletot-meletot? Ya pokoknya ngerti kan ya, kebayang lah maksud saya. Aduh, terus ini kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Aduh, mudah-mudahan kebaca. Bu Ati, oh kayaknya sudah nggak ada pertanyaan lagi, alhamdulillah. Selamat nyobain ya teman-teman ya. Kali ini kita bikin cincin pakai frame yang ada sarangannya memang ya, seperti ini. Terus kita juga kreasikan dengan yang sebenarnya ini pakai sarangan tempel atau ditempel dengan lem tembak gitu. Tapi tadi kita coba dirangkai pakai kawat. Nah, jadinya kayak gini. Nah, minggu depan saya akan sharing bikin cincin lagi, tapi kali ini dengan material kawat tembaga yang jadi frame cincinnya kita bikin sendiri pakai kawat tembaga. Nah, caranya seperti apa? Nanti saya share minggu depan ya teman-teman ya. Terima kasih sekali buat yang sudah bergabung, Mbak Dini Fitri, Mbak Fri Ananta, halo Mbak Evi Sugiarto, Mbak Frida Purba, hai. Oh iya, bener banget, cincin-cincin ini bisa ya dipakai buat ring hijab ya. Jadi kalau misalnya, aduh Mbak saya nggak biasa pakai aksesoris cincin karena mungkin punya balita, takut dia pegang-pegang dan makan, teman-teman bisa tuh masukkan di jilbabnya. Nah, ini saya lepas ya. Kalau misalnya pakai yang ring hijab. Nah, saran saya kalau teman-teman mau jualan aksesoris, kasih tutorial cara pakai ya. Ini untuk membantu orang membayangkan sebenarnya bisa dibikin jadi apa aja sih gitu. Saya pakai yang tadi ditempel kayak gini ya. Set, kita tarik ya. Ini kalau kita gini kan, ini sebenarnya bisa juga di model kayak gini. Jadi pas, nah, ini bikin apa ya, draperinya jadi rapi. Draperi, maksudnya ini loh, lipatan di kain. Gini, kan kalau kita nggak pakai ring tuh suka kayak nggak rapi gitu. Nah, kalau dikasih ring tuh rapi. Nah, nanti mungkin bisa ditempel kayak peniti satu lagi, atau langsung gini juga bisa. Sebenarnya cukup di satu gini aja dia sebenarnya akan terus bertahan sih selama aktivitas kita nggak kayak terjun payung atau yang heboh-heboh ya. Kalau buat hari-hari aja gini seret satu gini. Jadi nggak harus selalu ringnya di sebelah sini terus gitu ya. Nah, ini juga bisa sih ala-ala santri, gadis-gadis kerudung putih. Tapi bisa juga model lain. Ini taruh aja di sini set. Dia akan kelihatan terus ya. Wow, bagaimana guys? Selamat nyobain lah ya teman-teman, jangan takut untuk berkreasi. Dan sebenarnya frame-nya juga nggak harus persis banget sama yang ada di tutorial pagi ini. Kalau teman-teman mau kreasiin sedikit dengan berbagai bahan yang ada di rumah, justru sebenarnya akan jadi sesuatu yang baru. Dan siapa tahu dengan kreasi yang baru ini bisa bikin dagangan kita makin variatif dan usahanya juga makin laris. Gitu dulu ketemuannya hari ini guys. Sampai ketemu minggu depan ya di kelas bikin-bikin